Kalian tahu nggak, sebelum Indonesia merdeka, ada satu kerajaan yang sudah mikirin geopolitik level dewa. Yes, ini cerita tentang kerajaan Singhasari dengan strategi gilanya, yaitu politik Cakrawala Mandala. Oke, kita flashback dikit. Tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari di Jawa Timur, menggantikan kerajaan kecil Tumapel. Tapi yang bikin Singhasari melegenda itu bukan pendirinya, tapi raja kelimanya, yaitu Kertanegara, yang merupakan raja yang visioner banget. Kertanegara itu bukan raja biasa, guys. Dia sadar kalau ancaman tidak cuma datang dari tetangga sebelah, tapi juga dari utara, dari kekaisaran Mongol di bawah kekuasaan Kubilai Khan. Fakta sejarahnya, negara Kertagama dan para raton mencatat bagaimana Kertanegara ini memperluas pengaruhnya bahkan hingga luar Jawa. Makanya dia bikin strategi jenius, Cakrawala Mandala. Intinya bukan nyerbu langsung, tapi bikin aliansi atau taklukin secara diplomatis wilayah-wilayah penting kayak Bali, Melayu, bahkan sampai Kalimantan dan Sulawesi. Salah satu fakta sejarah yang bisa kita lihat itu adalah ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275, dikirim ke Sumatera buat ngamanin jalur perdagangan dan menahan pengaruh dari kerajaan Mongol. Yap, benar banget. Kertanegara kirim pasukan laut ke kerajaan Melayu di Sumatera. Ini bukan invasi, tapi semacam diplomasi pakai otot, dan berhasil. Kerajaan Melayu tunduk dan pengaruh Singhasari makin gede. Sumber yang mencatat ini adalah Prasasti Padang tahun 1286 yang menjadi bukti bahwa Singhasari punya pengaruh kuat di Sumatera. Puncaknya, tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa buat minta Singhasari untuk tunduk pada kerajaan Mongol. Tapi Kertanegara malah menolak mentah-mentah, dan lebih gilanya lagi, dia malah merusak muka utusannya. Kerajaan Mongol ngamuk dong. Sumber sejarah ini tercatat di sejarah Yuan atau Yuanzi dari Tiongkok, yang isinya mencatat insiden ini sebagai alasan invasi ke Jawa tahun 1293. Sayangnya, sebelum kerajaan Mongol sampai, Kertanegara keburu dibunuh dalam kudeta oleh Jayakatwang dari Kediri. Tapi strategi Cakrawala Mandalanya tetap jadi warisan yang dipakai Majapahit nanti buat jadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Gila ya, jauh sebelum ada konsep ASEAN atau geopolitik modern, Nusantara sudah punya strategi ala Game of Thrones. Kertanegara ngajarin kita, kalau mau kuat jangan cuma kuat di rumah, kalian harus ngerti peta dunia. Sekian cerita sejarah kali ini. Follow aku untuk cerita sejarah Nusantara yang gak kalah epik.